Pernahkah kamu merasa bahwa menjadi orang baik adalah kesalahan? Bahwa setiap kebaikan yang kamu beri justru menjadi pintu bagi orang lain untuk melukaimu? Kamu memaafkan, mereka mengulanginya. Kamu memahami, mereka memanfaatkan. Kamu bertahan, mereka menguji batasmu tanpa henti. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika tidak ada yang melihat, kamu mulai bertanya dalam hati yang retak, apakah aku bodoh karena tetap memilih baik? Dunia ini keras. Ia menghormati suara yang paling lantang, bukan hati yang paling tulus. Ia memberi panggung pada mereka yang licik, sementara yang jujur sering berdiri dalam bayang-bayang. Namun para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius mengingatkan sesuatu yang mengganggu sekaligus membebaskan, bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh bagaimana dunia memperlakukanmu. Tapi kenyataan itu tidak selalu menghapus rasa sakit, karena menjadi baik bukan hanya tentang tindakan, ia adalah keputusan untuk tetap memiliki cahaya di dunia yang perlahan mengajarkanmu untuk menjadi gelap. Dan cahaya selalu terlihat paling rapuh di tengah kegelapan. Malam ini kita tidak akan membicarakan kebaikan yang manis. Kita akan membicarakan harga yang harus dibayar, luka yang harus ditahan, dan kesunyian yang harus dilalui. Karena mungkin rasa sakit itu bukan tanda bahwa kamu salah. Mungkin itu tanda bahwa kamu sedang bertarung untuk tidak kehilangan jiwamu. 1. Karena kebaikan membuka diri pada luka. Berbuat baik adalah tindakan paling sunyi, yang seringkali tidak disertai perlindungan. Ketika kamu memilih untuk memahami orang lain, kamu menurunkan tamengmu. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu menyingkirkan pedangmu. Ketika kamu memilih untuk percaya, kamu membuka pintu yang sebenarnya bisa kamu kunci. Dan disitulah rasa sakit mulai tumbuh. Kebaikan membuatmu terlihat, bukan terlihat sebagai ancaman, bukan terlihat sebagai musuh, tetapi terlihat sebagai seseorang yang bisa dipakai. Di dunia yang keras, orang tidak selalu menghormati kelembutan. Mereka mengujinya. Seneca pernah menulis bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Namun kenyataan tetap menyisakan satu hal. Ketika kita membuka diri, kita memberi orang lain akses untuk menyentuh bagian terdalam jiwa kita. Dan tidak semua orang tahu cara menyentuh dengan lembut. Kebaikan adalah risiko sadar. Ia bukan kebodohan tetapi keberanian. Bayangkan seseorang yang selalu ada ketika dibutuhkan, selalu mengangkat telepon, selalu memaafkan kesalahan, selalu berkata tidak apa-apa. Lama-lama, tidak apa-apa menjadi kebiasaan orang lain untuk terus melukai. Disinilah rasa sakitnya. Bukan karena kita tidak tahu kemungkinan dikhianati, tetapi karena kita tetap memilih percaya. Stoikisme tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik. Namun ia mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah menyerahkan kedamaian batinmu sebagai jaminan atas kebaikanmu. Kebaikan yang tidak dijaga oleh kebijaksanaan berubah menjadi pengorbanan yang sia-sia. Namun tetap saja, ketika kamu tulus dan dibalas dengan pengkhianatan, ada rasa retak yang tidak bisa dipungkiri. Retak itu bukan pada tindakanmu, tetapi pada kepercayaanmu. Dan dari retakan itu, kamu belajar satu hal pahit. Menjadi baik berarti siap untuk tidak selalu diperlakukan dengan baik. Itulah harga yang jarang dibicarakan. 2. Karena dunia tidak selalu menghargai kebajikan. Ada luka yang lebih dalam dari pengkhianatan. Luka itu bernama ketidakadilan. Kamu melihat orang yang manipulatif naik jabatan. Kamu melihat yang berbohong dipuji. Kamu melihat yang menipu justru dielu-elukan. Sementara kamu yang jujur, kamu yang bekerja diam-diam, kamu yang menolak menginjak orang lain demi naik, seringkali kamu tertinggal. Marcus Aurelius menulis bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Namun dunia modern tidak selalu menilai dengan ukuran yang sama. Dunia menilai hasil, stoikisme menilai karakter. Dan ketika kamu hidup dengan karakter, kamu mungkin terlihat kalah dalam permainan yang tidak kamu mainkan. Disinilah rasa sakit itu muncul. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu sadar permainan ini tidak adil. Namun stoikisme berbicara tentang dikotomi kendali. Apa yang bisa kamu kendalikan? Niatmu, pilihanmu, responsmu. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Penilaian orang lain, pengakuan, apresiasi. Masalahnya, hati manusia tetap ingin dihargai. Kita ingin usaha kita dilihat. Kita ingin kebaikan kita diakui. Kita ingin perjuangan kita dimengerti. Dan ketika itu tidak terjadi, muncul bisikan gelap. Untuk apa jadi baik? Inilah momen paling berbahaya. Karena di titik ini, kamu bisa berubah. Kamu bisa menjadi pahit. Kamu bisa menjadi sinis.
Kamu bisa memilih menjadi seperti mereka, tetapi stoikisme memanggilmu untuk berdiri lebih tinggi, bukan untuk menjadi lemah, tetapi untuk menjadi kuat dalam standar yang tidak bergantung pada sorak-sorai. Kebaikan tidak selalu memberi kemenangan cepat, tetapi ia memberi kedamaian yang tidak bisa dibeli. Dan kedamaian itu lebih langka daripada pujian. 3. Karena kebaikan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dunia menghormati kekuatan yang terlihat, suara keras, sikap tegas, keberanian konfrontatif. Namun kelembutan sering dianggap rapuh. Ketika kamu sabar, orang mengira kamu takut. Ketika kamu memaafkan, orang mengira kamu tidak berani melawan. Ketika kamu diam, orang mengira kamu kalah. Padahal diam bisa jadi bentuk kendali diri tertinggi. Epictetus mengajarkan bahwa yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri. Tetapi penguasaan diri tidak selalu tampak dramatis. Ia sunyi. Ia tidak memamerkan diri. Dan karena itu ia sering diremehkan. Orang akan menguji batasmu. Mereka akan melihat seberapa jauh kamu bisa menahan. Mereka akan mencoba memanfaatkan empati dan kesabaranmu. Jika kamu tidak menetapkan batas, kebaikanmu berubah menjadi pintu terbuka tanpa penjaga. Dan disinilah konflik batin terjadi. Kamu ingin tetap baik, tetapi kamu juga lelah dimanfaatkan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi pasif. Ia mengajarkan untuk menjadi adil, termasuk pada diri sendiri. Menjadi baik bukan berarti membiarkan orang menginjakmu. Menjadi baik berarti tetap menjaga karakter tanpa kehilangan harga diri. Namun belajar membedakan keduanya menyakitkan, karena seringkali kita baru belajar setelah terluka berkali-kali. 4. Karena berbuat baik memaksa kita mengorbankan ego. Ini adalah perang terdalam. Bukan dengan orang lain, tetapi dengan dirimu sendiri. Ego ingin membalas. Ego ingin berkata, sekarang giliranku. Ego ingin menunjukkan bahwa kamu juga bisa menyakiti. Namun kebajikan menahan tanganmu. Ketika seseorang merendahkanmu, ego ingin membalas dengan 2 kali lipat. Ketika seseorang mengkhianatimu, ego ingin membuka semua keburukannya. Ketika seseorang melukaimu, ego ingin memastikan ia merasakan hal yang sama. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak melakukannya, ada rasa sakit. Rasa sakit karena kamu menahan diri. Rasa sakit karena kamu memilih standar yang lebih tinggi. Rasa sakit karena kamu membiarkan egomu terbakar. Stoikisme mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan orang lain, tetapi dorongan liar dalam diri kita sendiri. Mengalahkan orang lain mungkin mudah. Mengalahkan ego, itu pertempuran seumur hidup. Namun ada paradoks di sini. Semakin kamu mengendalikan ego, semakin tenang batinmu. Semakin kamu tidak membalas, semakin kamu bebas dari rantai kebencian. Tetapi kebebasan itu tidak datang tanpa rasa sakit. Ia datang melalui pengekangan diri, melalui keheningan yang penuh pergolakan, melalui air mata yang tidak terlihat. Dan disitulah makna terdalam dari kebajikan. Ia bukan tentang menjadi suci di mata orang lain. Ia tentang tetap utuh di hadapan dirimu sendiri. 5. Karena kita sering memberi lebih dari yang kita miliki, ada jenis kebaikan yang lahir dari kelimpahan, dan ada jenis kebaikan yang lahir dari kekosongan. Yang pertama memberi karena ia penuh. Yang kedua memberi karena ia takut kehilangan. Banyak orang baik tidak sadar bahwa mereka memberi bukan karena kuat, tetapi karena takut ditinggalkan. Mereka berkata iya ketika ingin berkata tidak. Mereka membantu ketika tubuh dan hati mereka lelah. Mereka tersenyum ketika dada mereka retak oleh beban yang tidak pernah mereka ceritakan. Kebaikan seperti ini pelan-pelan menggerogoti diri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menghancurkan diri demi orang lain. Seneca berbicara tentang keseimbangan batin, tentang hidup yang selaras dengan rasio dan kebijaksanaan. Namun banyak dari kita hidup dalam ketidakseimbangan emosional yang kita sebut toothless. Padahal itu kelelahan yang tidak kita akui. Ada rasa takut tersembunyi di balik banyak kebaikan. Takut tidak disukai, takut dianggap egois, takut sendirian. Maka kita memberi waktu kita, memberi energi kita, memberi perhatian kita, memberi maaf yang bahkan belum pernah diminta. Sampai suatu hari, kita bangun dalam keadaan kosong. Kosong bukan karena dunia mengambil terlalu banyak, tetapi karena kita tidak pernah menetapkan batas. Di titik ini, rasa sakitnya berbeda. Bukan lagi sakit karena dikhianati, tetapi sakit karena sadar kita mengkhianati diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan harus berjalan bersama kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, kebaikan berubah menjadi perbudakan emosional. Kamu boleh membantu, kamu boleh peduli,
Tetapi kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya, karena jiwa yang kosong tidak bisa terus memberi. Ia hanya bisa bertahan sampai runtuh, dan runtuhnya orang baik sering tidak terdengar. Ia diam, ia menarik diri, ia perlahan kehilangan cahaya yang dulu membuatnya hangat. Itulah harga ketika kebaikan tidak disertai kesadaran. 6. Karena kebaikan tidak selalu mengubah orang. Ada harapan yang paling naif namun paling manusiawi, bahwa jika kita cukup sabar, cukup lembut, cukup penuh kasih, orang lain akan berubah. Kita percaya bahwa cinta menyembuhkan segalanya, bahwa empati melunakkan hati yang keras, bahwa kesetiaan akhirnya dihargai. Namun tidak semua jiwa ingin disembuhkan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap pagi bahwa ia akan bertemu orang yang egois, kasar, yang tidak tahu terima kasih, bukan untuk membencinya, tetapi untuk menerimanya sebagai bagian dari realitas manusia. Masalahnya, menerima kenyataan bahwa seseorang tidak akan berubah, meski kita sudah memberikan segalanya, adalah rasa sakit yang sangat dalam. Ada fase di mana kamu mencoba lebih keras, lebih sabar, lebih mengerti, lebih memaafkan. Namun yang berubah hanya kamu. Kamu menjadi lebih lelah, lebih ragu, lebih kehilangan arah, sementara mereka tetap sama. Disinilah kebajikan diuji bukan oleh kejahatan orang lain, tetapi oleh batas realitas. Stoikisme mengajarkan satu hal pahit, kamu hanya mengendalikan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menjadi sadar. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menghargai. Kamu tidak bisa memaksa seseorang membalas dengan adil. Dan menerima keterbatasan itu seperti menelan kebenaran yang pahit. Ada duka yang muncul ketika kamu berhenti berharap seseorang berubah. Duka karena kamu harus melepaskan ilusi. Duka karena kamu harus menerima bahwa kebaikanmu bukan kunci untuk semua pintu. Tetapi di balik duka itu ada kebebasan. Kebebasan dari tanggung jawab yang bukan milikmu. Kebebasan dari rasa bersalah karena kegagalan yang tidak pernah menjadi tugasmu. Kebaikan bukan alat untuk mengontrol orang lain. Ia adalah cermin untuk membentuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya memahami itu, kamu tidak lagi berbuat baik untuk mengubah siapapun. Kamu berbuat baik karena itu adalah pilihan karaktermu, meski dunia tetap sama. 7. Karena kebaikan memurnikan kita lewat penderitaan. Inilah alasan terdalam, yang paling gelap, yang paling sunyi. Kebaikan bukan jalan yang nyaman, ia adalah proses pemurnian. Setiap kali kamu dilukai tetapi memilih tidak membalas, ada sesuatu dalam dirimu yang ditempa. Setiap kali kamu dikhianati tetapi memilih tetap berintegritas, ada bagian egomu yang mati. Dan kematian ego selalu terasa menyakitkan. Epictetus pernah hidup sebagai budak. Tubuhnya bisa dirantai tetapi pikirannya tidak. Dari penderitaan itu lahir kebebasan batin yang tidak bisa dirampas siapapun. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia menjanjikan jiwa yang tidak hancur oleh luka. Ada momen di mana kamu merasa lelah menjadi baik. Lelah menjadi yang mengerti. Lelah menjadi yang memaafkan. Dan dalam kelelahan itu muncul pertanyaan paling gelap. Apakah semua ini sepadan? Jawabannya tidak selalu terasa manis. Karena kebaikan tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Tetapi ia membuat jiwamu lebih kuat. Penderitaan yang kamu alami saat berbuat baik adalah proses seleksi. Ia menyaring orang-orang di sekitarmu. Ia mengungkap siapa yang tinggal karena ketulusan, dan siapa yang tinggal karena keuntungan. Dan lebih dari itu, ia mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Tanpa ujian, kamu tidak tahu seberapa dalam integritasmu. Tanpa luka, kamu tidak tahu seberapa besar kapasitasmu untuk tetap utuh. Kebaikan memurnikan karena ia membakar ilusi. Ilusi bahwa semua orang akan adil. Ilusi bahwa semua usaha akan dibalas. Ilusi bahwa dunia akan selalu seimbang. Ketika ilusi itu terbakar, yang tersisa hanya karakter. Dan karakter itulah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas. Kamu bisa kehilangan uang. Kamu bisa kehilangan relasi. Kamu bisa kehilangan reputasi. Tetapi jika kamu mempertahankan kebajikanmu dengan sadar, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan dirimu. Dan mungkin itulah makna terdalam mengapa berbuat baik terasa menyakitkan, karena ia bukan sekadar tindakan sosial, ia adalah perjalanan spiritual. Ia membentukmu melalui luka, ia menguatkanmu melalui kekecewaan, ia mengajarkanmu berdiri sendiri ketika tidak ada yang berdiri bersamamu. Dan pada akhirnya, ketika dunia tetap keras dan tidak berubah, kamu berdiri dengan satu hal yang tidak ternilai, jiwa yang tidak pahit, hati yang tidak kotor oleh balas dendam, karakter yang tidak goyah oleh perlakuan orang lain. Dan itu, meski lahir dari rasa sakit, adalah kemenangan yang paling sunyi.
Jika setelah semua ini kamu masih merasa lelah, itu wajar. Jika kamu merasa dunia tidak adil, itu nyata. Jika kamu pernah ingin berhenti menjadi baik, itu manusiawi. Tetapi dengarkan ini dengan tenang. Berhenti menjadi baik mungkin membuat hidupmu lebih mudah. Namun ia akan membuat hatimu lebih berat. Kamu bisa memilih menjadi dingin. Kamu bisa memilih menjadi sinis. Kamu bisa memilih untuk tidak peduli lagi. Dan mungkin kamu akan lebih aman. Tetapi setiap kali kamu mengkhianati nilai yang kamu yakini, ada sesuatu di dalam dirimu yang perlahan mati. Epictetus pernah mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa melukaimu tanpa izin dari pikiranmu sendiri. Orang lain bisa mengkhianatimu, mereka bisa meremehkanmu, mereka bisa meninggalkanmu, tetapi hanya kamu yang bisa meninggalkan dirimu sendiri. Dan itulah luka yang paling dalam. Berbuat baik memang menyakitkan. Ia tidak selalu dihargai. Ia tidak selalu dibalas. Namun kebajikan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dirampas selama kamu tidak menyerahkannya. Jadi jika malam ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Jika kamu merasa terluka, rasakanlah. Tetapi jangan biarkan dunia mengubahmu menjadi sesuatu yang dulu pernah kamu benci. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah membuat dunia adil. Kemenangan terbesar adalah ketika dunia tetap keras dan kamu tetap memilih menjadi manusia. Meski itu menyakitkan,